Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Vishipa. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi bab 1, yaitu tentang besaran dan satuan. Buat kalian yang belum sempat nonton pembahasan dari nomor 1 sampai 10, dan juga buat yang mau file soal dan pembahasannya, bisa cek link di deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dari nomor 11. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Kecepatan mobil tersebut dalam satuan meter per sekon adalah... Nah, di sini berarti kita harus mengkonversi dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Nah, 72 km itu kan sama dengan 72.000 meter. Kemudian, 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Jadi di sini per 3.600 sekon. Nah, di sini nolnya bisa kita coret, yang bawah coret 2, yang atas juga coret 2. Berarti tinggal 720 dibagi 36, hasilnya adalah 20 meter per sekon. Berarti jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Gaya sentripetal sebuah benda yang bergerak melingkar dapat dinyatakan dalam hubungan sebagai berikut. FSP sama dengan K dikali M pangkat X dikali V pangkat Y dan dikali R pangkat Z. Di mana FSP-nya adalah gaya sentripetal, K-nya adalah konstanta tanpa dimensi, M-nya adalah massa benda, V-nya adalah kelajuan, dan R-nya adalah jari-jari lintasan. Maka nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah... Nah, soal ini bisa kita kerjakan dengan menganalisis dimensinya. Dimensi di ruas kiri itu harus sama dengan dimensi di ruas kanan. Nah, dari soal nomor 8 sebelumnya, kita sudah tahu bahwa dimensi untuk gaya itu adalah M, L, T pangkat min 2. Kemudian kita analisis yang ruas kanan, berarti ini sama dengan... Karena K di sini adalah konstanta tanpa dimensi, jadi ini bisa kita coret aja. Kemudian M di sini adalah massa benda, berarti satuannya adalah kilogram. Kemudian M di sini adalah massa benda, berarti satuannya adalah kilogram, dan dimensinya adalah M besar. Karena di sini pangkat X, berarti M-nya ini kita pangkatkan dengan X juga. Lalu kita punya V di sini, di mana V adalah kelajuan. Satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Berarti dimensinya adalah L, T pangkat min 1, dan karena V-nya itu punya pangkat Y, maka dimensinya juga kita kasih pangkat Y. Lalu R di sini adalah jari-jari lintasan, berarti satuannya adalah meter. Dimensinya adalah L, kemudian karena R-nya pangkat Z, berarti L-nya di sini juga kita pangkatkan dengan Z. Kemudian kita sederhanakan sama dengan M pangkat X dikali L pangkat Y, T pangkat min Y, karena di sini pangkat negatif 1 dikali Y berarti jadi negatif Y. Kemudian L pangkat Z. Nah, karena ini sama-sama L, kemudian dimensinya dikali, berarti pangkatnya jadi dijumlahkan. Berarti kita punya M, L, T pangkat min 2 sama dengan M pangkat X, L pangkat Y tambah Z, dan T pangkat negatif Y. Nah, tadi di awal udah aku sebutkan bahwa dimensi di ruas kiri itu harus sama dengan dimensi di ruas kanan. Dan kita lihat di sini M-nya pangkat 1, di sini ada M pangkat X. Itu berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk T di kiri itu pangkat min 2, dan di kanan T-nya pangkat min Y. Berarti min Y sama dengan min 2 alias Y-nya sama dengan 2. Terakhir, untuk mencari Z, kita lihat dimensi L-nya. Di sini pangkat 1, dan di ruas kanan pangkat Y tambah Z. Berarti, Y tambah Z sama dengan 1. Terus tadi kita punya Y-nya sama dengan 2. Berarti 2 tambah Z
sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 1 dikurang 2. Berarti Z-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan negatif 1. Dan itu sesuai dengan pilihan yang A. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Hubungan antara panjang gelombang pada kekuatan pancaran maksimum lambda M dengan suhu mutlaknya T dinyatakan dengan persamaan lambda M sama dengan C dikali 1 per T. Maka dimensi dari konstanta C adalah, kita tulis ulang dulu persamaannya, lambda M sama dengan C per T. Ini sama saja dengan C dikali 1 per T ya. Kemudian karena yang dicari adalah dimensi dari konstanta C, berarti kedua ruas kita kalikan dengan T untuk menghilangkan T di ruas kanan. Sehingga didapat persamaan T dikali lambda M sama dengan C. Atau C sama dengan T dikali lambda M. Kemudian untuk menentukan dimensi, kita tentukan dulu satuannya. T adalah suhu, berarti satuannya adalah Kelvin, dan dimensinya adalah theta. Sedangkan lambda M adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter, dan dimensinya adalah L. Berarti untuk nomor 13, jawabannya adalah pilihan E. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Hasil pengukuran sebuah balok didapatkan panjang 2,35 cm, lebar 1,72 cm, dan tingginya 0,23 cm. Volume balok tersebut berdasarkan aturan angka penting adalah titik-titik centimeter kubik. Oke, di sini kita punya angka 2,35 untuk panjangnya, berarti ini mengandung 3 angka penting. Kemudian lebar 1,72 cm, berarti ini juga 3 angka penting. Dan tingginya 0,23 cm, berarti ini 2 angka penting. Nah, volume itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti kita kalikan 2,35 dikali 1,72 dikali 0,23. Ini akan menghasilkan 0,92966. Kemudian berdasarkan aturan angka penting pada perkalian, hasilnya itu mengikuti angka penting yang paling sedikit. Berarti dalam kasus ini, hasilnya harus mengandung hanya 2 angka penting. Sehingga kita ambil 0,92, tapi karena di belakang angka 2 ini ada angka 9, berarti harus dibulatkan ke atas menjadi 0,93 cm kubik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan D. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 15. Sebuah persegi panjang diukur sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Lebarnya 2,03 cm dan panjang 5,0 cm. Maka luas persegi panjang tersebut adalah, ini caranya persis seperti nomor 14. Kita lihat di sini lebarnya 2,03 berarti 3 angka penting. Dan panjangnya 5,0 berarti 2 angka penting. Untuk luas, itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Berarti kita kalikan 2,03 dikali dengan 5,0. Ini akan menghasilkan 10,15 cm persegi. Nah, kita ingat kembali bahwa pada perkalian, hasilnya itu mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Berarti di sini 2 angka penting. Sehingga di sini kita cukup ambil 10-nya aja, dan karena di belakang angka 10 itu angka 1, berarti dibulatkan ke bawah. Artinya jawaban yang paling tepat untuk nomor 15 adalah 10, alias pilihan yang E. Sekian untuk video kali ini, semoga bisa membantu kalian dalam belajar fisika. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.